Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa atau netizen dimanapun Anda berada yang telah melakukan like, comment, and share, dan tentu yang telah melakukan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sedikit pembahasan atau review pertandingan semifinal Liga Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada hari ini di Hanoi Mindit Stadion dan besok di Thammasat di Thailand, Bangkok. Pertandingan yang di Hanoi ini antara Indonesia dengan Vietnam, sementara yang di Thailand besok antara Thailand dan Malaysia. Jadi pada pertandingan pertama Indonesia melawan Vietnam, hasilnya kemarin sudah kita ketahui bahwa hasilnya mencapai seri, yaitu 0-0 antara Indonesia melawan kesebelasan Vietnam. Dan hasil itu sebenarnya boleh dikatakan kurang mengembirakan karena kita sebagai tuan rumah kemarin tidak mampu meraih atau memetik kemenangan. Tetapi hasil tersebut masih bisa kita untuk maju ke babak final dengan catatan kita bisa menahan imbang Vietnam dengan ada gol dengan 1-1 atau 2-2 atau 3-3. Tetapi kalau seandainya draw sama 0-0 maka akan dilanjutkan dengan adu penalti, dan seandainya kalah ya kita tidak akan bisa masuk ke babak final. Jadi dari pertandingan kemarin kita lihat bahwa Sintayong dia tidak mau melayani permainan daripada Vietnam karena Vietnam ini bermain sangat agresif dan cepat, sehingga pemain Indonesia atau pesebelas Indonesia tidak mau keteteran menghadapi mereka. Jadi agak sedikit bertahan sebenarnya permainan kita kemarin. Dengan melihat posisi yang diturunkan, banyak yang tampil itu pemain bertahan, artinya kesebelasan Indonesia agak bertahan, bukan bertahan total ya, tapi agak bertahan. Dan pola ini mungkin boleh dikatakan berhasil karena Vietnam tidak berhasil menciptakan gol. Dan pertandingan kemarin itu 70% itu ball position itu dipegang oleh Vietnam. Tapi kalau peluang Indonesia lebih banyak daripada Vietnam yang mencapai target. Artinya Vietnam itu dia tidak mampu melakukan serangan sampai kotak penalti. Dia hanya banyak bermain di tengah karena Indonesia melakukan zona marking. Markingnya itu artinya membuat pertahanan wilayah-wilayah aja, tidak melakukan man-to-man marking. Jadi kalau udah sampai ke kotak 16 baru pemain Indonesia itu melakukan man-to-man marking. Artinya setiap pemain itu harus ada dikawal. Jadi tidak ada pemain yang bebas bisa untuk ciptakan gol. Jadi besok ini mungkin kita Indonesia agak berubah sedikit, harus berani menyerang juga. Kalau bertahan terus, cepat atau lama kita pasti akan bobol gitu. Makanya kita lihat besok bagaimana line up utama atau starting 11 daripada kesebelasan Indonesia. Apakah pemain pertahannya itu lebih banyak atau seimbang antara pertahanan dan menyerangnya. Maka mungkin kita bisa lihat Indonesia agak lebih menyerang itu. Berkemungkinan Indonesia tentu mempunyai kesempatan atau kemampuan untuk mengalahkan kesebelasan Vietnam, dan kita tidak perlu mengalahkan, tapi kita bermain imbang dengan catatan menghasilkan gol. Dan partai yang besok itu bermain di Bangkok, masih jamnya sama 19.30 WIB. Kesebelasan Thailand akan menghadapi kesebelasan Malaysia. Kalau kita lihat dari AFF sekarang ini dengan AFF 2020 kemarin, udah banyak perubahan. Mereka sudah banyak melakukan naturalisasi, ada 7 pemain naturalisasi, dan ini membuat hasil juga bagi Malaysia. Mereka mampu masuk ke semifinal, serta di semifinal yang pertama kemarin di Bukit Jalil mereka bisa menjinakkan kesebelasan Thailand dengan angka 1-0. Dan sebenarnya ada satu lagi gol yang diciptakan oleh Dominic Tan dari Malaysia, tetapi gol tersebut dianulir oleh wasit karena ada pelanggaran sebelum gol terjadi. Memang ini kemarin agak ribut juga sedikit di dunia maya bahwa ini ada permainan atau segala macam, tapi kita nggak bisa komen lah, itu masalah lain. Tapi kita lihat perkembangan dari Malaysia agak lebih bagus daripada yang tahun yang kemarin di Piala AFF-nya. Dan Thailand pun kemarin waktu di penyisian grup dia bisa bermain 10 orang, ketinggalan 1-0 mampu menyamakan kedudukan waktu melawan Indonesia di penyisian grup. Tapi sekarang kita nggak tahu apakah Thailand mampu untuk membalas kekalahan mereka di Thammasat nanti. Kita lihat besok ya jam 19.30. Bagi teman-teman yang ingin berbicara dapat di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.